selama hidupku. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila merujuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yulianti, Prodi Administrasi Negara Universitas Terbuka UPBJJ Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 053813123. Di sini saya akan membahas bagaimana proses lahirnya Pancasila dan sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sebagai generasi muda, tentu kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terjadi begitu saja, tetapi dengan perjuangan dan pemikiran panjang dari pendiri bangsa. Pancasila merupakan dasar pemersatu kita dan lahirnya Pancasila melalui proses yang penuh tantangan, namun dilandasi oleh semangat musyawarah dan persatuan yang luar biasa. Lahirnya Pancasila dimulai dari BPUPKI. BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertamanya pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI yang pertama, ada 12 anggota yang naik podium untuk memaparkan uraiannya. Tugas utama BPUPKI adalah menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertamanya ada 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Soeharto, dan Soekarno yang menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memaparkan 5 asas yang dinamakan Pancasila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian pada sidang BPUPKI yang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas batas wilayah negara, Undang-Undang Dasar, Konstitusi, ekonomi, pendidikan, pelatihan, dan pendidikan bangsa yang dihadiri oleh 19 orang termasuk Ir. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian dilanjut pada tanggal 22 Juni 1945 dengan panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam ini memuat rumusan awal Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun demi persatuan dan kesatuan seluruh bangsa, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ini adalah upaya menampung aspirasi dua golongan besar bangsa. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Fase krusial terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Perwakilan non-muslim keberatan dalam 7 kata di sila pertama Piagam Jakarta. Dengan semangat toleransi dan nasionalisme yang tinggi, PPKI menyepakati perubahan dengan 7 kata dihapus dan Pancasila disahkan dengan sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada sidang 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara dan mengangkat Ir. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.
Inilah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang final dan mengikat dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan demi menjaga keutuhan negara Persatuan Republik Indonesia yang baru. Dalam seluruh proses ini, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil, yaitu bahwa Pancasila lahir dari semangat persatuan, musyawarah, dan pengorbanan demi kepentingan bersama. Para tokoh bangsa mampu menyingkirkan perbedaan demi cita-cita yang lebih besar, yaitu Indonesia merdeka. Pancasila merupakan persatuan di atas segalanya. Sejarah Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan dapat diselesaikan melalui musyawarah, mufakat, kompromi demi keutuhan bangsa. Nah, tugas kita sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan saling menghormati dan berpikir bijak sebelum bertindak, kita dapat menghidupkan kembali semangat Pancasila dengan hal-hal yang sederhana. Dan kita dapat menggunakan sosial media dengan hal-hal yang positif. Jayalah Pancasila, jayalah Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.